Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan terkait farmakologi anti asma. Pertama, kita jelaskan secara singkat patofisiologi dari penyakit asma. Asma merupakan kondisi di mana saluran pernafasan mengalami penyempitan, pembengkakan, atau inflamasi, dan terjadi sekresi mukus yang berlebih. Nah, kondisi tersebut menyebabkan penderita asma akan mengalami kesulitan bernafas, terjadi refleks batuk, nafas pendek, serta terjadi mengik. Nah, ini adalah gambaran perbedaan saluran pernafasan ataukah bronkus dalam kondisi normal dengan bronkus pada penderita asma. Bronkus pada penderita asma akan mengalami pembengkakan, mengalami sekresi mukus yang berlebih, serta otot polos dari bronkus mengalami konstriksi atau terjadi penyempitan pada saluran pernafasan. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya asma? Ini adalah gambaran singkat mengenai mekanisme terjadinya asma. Asma umumnya disebabkan oleh reaksi alergi. Reaksi alergi terjadi melalui mekanisme respon imun. Pada proses imunitas, reaksi alergi akan diperantarai oleh antibodi, dalam hal ini antibodi IgE atau yang kita kenal dengan istilah imunoglobulin E. IgE terbentuk oleh adanya paparan dari alergen. Alergen ini sering disebut dengan antigen atau zat yang menyebabkan terjadinya reaksi alergi. Alergen bisa berasal dari debu, serbuk sari, bulu kucing, makanan tinggi protein seperti udang, siput, dan lain-lain sebagainya. Nah, alergen atau antigen yang masuk ke dalam tubuh pertama kali akan diproses oleh sel yang dikenal dengan istilah APC atau kepanjangannya adalah antigen presenting cell. Nah, APC dalam hal ini sel dendritik akan memperkenalkan antigen tadi kepada sel T helper. Nah, sel T helper inilah yang akan mengaktifkan sel B sehingga nantinya sel B ini yang akan memproduksi imunoglobulin E. Imunoglobulin E yang sudah terbentuk selanjutnya akan terikat ke permukaan sel mas, basofil atau sel dendritik lainnya. Nah, pada saat ada alergen yang masuk kembali ke dalam tubuh ataukah terhirup masuk ke dalam saluran pernafasan, maka alergen yang kita kenal tadi dengan istilah antigen akan terikat dengan antibodi, di mana antibodi ini tadi sudah melekat di permukaan sel mas atau basofil atau sel dendritik. Nah, ikatan antara antigen dan alergen yang berada di permukaan sel mas ini menyebabkan sel mas mengalami degranulasi atau sel masnya pecah. Sehingga sel mas yang pecah ini akan melepaskan mediator-mediator yang terdapat di dalam sel mas. Salah satu mediator yang terlepas yaitu histamin. Histamin kita kenal dengan mediator alergi. Selain histamin,
ada banyak protein yang terlepas. Di antaranya adalah sitokin. Fungsi dari sitokin yaitu mengaktifkan sel-sel lain yang berperan dalam respon imun. Misalnya mengaktifkan eosinofil, mengaktifkan neutrofil, dan sel-sel yang berperan pada proses imun. Singkatnya, pelepasan histamin dan mediator yang lainnya, misalnya tumor nekrosis faktor alfa, leukotrien, prostaglandin, ini yang akan menyebabkan saluran pernafasan, dalam hal ini adalah bronkus, akan mengalami bronkokonstriksi, mengalami vasodilatasi, sehingga nantinya terjadi edema atau pembengkakan, terjadi hipersekresi mukus, aktivasi dari saraf sensori yang menyebabkan munculnya refleks batuk. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan penderita asma akan semakin kesulitan bernafas atau mengalami mengik ketika terjadi bronkokonstriksi atau penyempitan saluran nafas, terjadi pembengkakan, serta terjadi sekresi mukus yang berlebih. Nah, berdasarkan proses terjadinya asma tadi yang kita jelaskan secara singkat, yang diakibatkan oleh reaksi alergi, terjadi bronkokonstriksi, terjadi proses peradangan atau inflamasi, maka obat-obat anti asma adalah obat-obat yang sifatnya adalah bronkodilatasi, kemudian sebagai antiinflamasi. Antiinflamasi ini dapat mengobati proses peradangan yang terjadi, serta mencegah terjadinya reaksi alergi. Baiklah, pertama kita akan jelaskan terkait golongan agonis beta 2 dan teofilin. Obat golongan agonis beta 2 contohnya short acting memiliki onset atau mulah kerja obat yang cepat berkisar 5-20 menit dan durasi atau lama kerja obatnya berkisar 4-6 jam, contohnya salbutamol, albuterol. Salbutamol ini nama lainnya adalah albuterol, kemudian ada terbutalin, dan ada yang masuk kategori long acting, contohnya formoterol dan salmeterol. Long acting durasi sampai 12 jam. Nah, bagaimana mekanisme kerja dari agonis beta 2? Agonis beta 2 ini yang contohnya tadi salbutamol, terbutalin, formoterol, salmeterol, ini bekerja dengan cara mengaktifasi reseptor beta 2 yang ada di bronkus. Sehingga aktivasi dari reseptor beta 2 menyebabkan terjadinya peningkatan kadar CAMP di dalam sel. Nah, peningkatan kadar CAMP inilah yang akan menyebabkan terjadinya relaksasi otot polos bronkus, sehingga efek yang terjadi adalah bronkodilатasi. Sehingga tadinya penderita asma yang mengalami bronkokonstriksi dengan penggunaan agonis beta 2, contohnya tadi salbutamol, maka bronkokonstriksi akan berubah menjadi bronkodilатasi. Nah, kemudian teofilin. Teofilin merupakan turunan dari santin. Memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat enzim fosfodiesterase atau disingkat PDE. Enzim fosfodiesterase berfungsi mengubah CAMP menjadi AMP. Sehingga CAMP yang diubah menjadi AMP ini
akan menyebabkan terjadinya bronkokonstriksi. Oleh karena itu, penggunaan teofilin yang memiliki mekanisme kerja menghambat fosfodiesterase, maka hal ini menyebabkan CAMP tetap meningkat di dalam sel sehingga nantinya efek yang terjadi adalah bronkodilatasi. Jadi, agonis beta 2 dan teofilin memiliki efek farmakologi yaitu terjadi bronkodilatasi atau pelebaran bronkus. Selanjutnya kita akan jelaskan terkait obat anti asma yang lainnya yaitu antimuskarinik. Contohnya ada ipratropium dan tiotropium. Ipratropium yang merupakan antimuskarinik ini memiliki mekanisme kerja yaitu memblok reseptor muskarinik tipe 3 atau memblok M3 yang ada di otot polos bronkus. Reseptor muskarinik merupakan reseptor saraf kolinergik atau saraf parasimpatis. Jika reseptor muskarinik diblok, maka terjadi penurunan CGMP, siklik guanosin monofosfat di dalam sel, sehingga efek farmakologi yang terjadi adalah bronkodilatasi. Jadi sama halnya dengan agonis beta 2 dan teofilin, antimuskarinik memiliki efek farmakologi yaitu bronkodilatasi. Selanjutnya, golongan kortikosteroid. Contohnya beclomethasone, budesonide, fluticasone, prednisone, prednisolon, dan lain-lain. Obat dalam golongan ini merupakan agonis reseptor glukokortikoid. Jadi, beclomethasone, budesonide, dan lain-lain yang masuk kategori golongan kortikosteroid ini akan mengaktifasi reseptor glukokortikoid yang berada di dalam sel. Sehingga ketika reseptor glukokortikoid diaktifasi, maka terjadi proses transkripsi gen yang mengkode sintesis protein antiinflamasi serta menurunkan sintesis protein proinflamatori. Jadi, golongan kortikosteroid merupakan golongan obat yang memiliki efek antiinflamasi. Selain itu, golongan kortikosteroid juga memiliki efek yaitu menekan respon imun, sehingga pelepasan sitokin-sitokin yang telah dijelaskan di awal pada penjelasan patofisiologi asma akan terhambat. Kortikosteroid selain punya efek antiinflamasi, juga memiliki efek imunosupresan atau menekan respon imun. Selanjutnya, golongan leukotriene modifier. Nah, di awal kita sudah jelaskan, selain histamin, salah satu protein yang berperan pada proses terjadinya asma yaitu leukotriene. Leukotriene yang terikat dengan reseptornya yaitu CISLT1 akan menyebabkan terjadinya bronkokonstriksi, terjadi sekresi mukus berlebih, dan akan menyebabkan terjadinya reaksi inflamasi di saluran pernafasan. Golongan leukotriene modifier ada dua. Pertama, menghambat sintesis leukotriene. Obat golongan ini mekanisme kerjanya yaitu menghambat enzim lipoksigenase. Contohnya Xileuton. Jadi,
Zileuton memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat enzim lipoksigenase sehingga tidak terbentuk leukotrien. Yang kedua, obat yang memblok atau mengantagonis reseptor leukotrien. Contohnya, Montelukast, Zafirlukast, Pranlukast. Obat ini masuk kategori antagonis reseptor CISLT1. Nah, dengan diantagonisnya atau dibloknya reseptor leukotrien ini, maka tidak terjadi bronkokonstriksi, tidak terjadi sekresi mukus, serta tidak terjadi proses inflamasi atau tidak terjadi peradangan di saluran pernafasan. Golongan selanjutnya yaitu anti-IgE antibody. Pada saat ada alergen yang masuk ke dalam tubuh, maka alergen ini atau antigen ini akan terikat dengan IgE yang ada di permukaan sel mas, sehingga inilah yang akan menyebabkan sel mas mengalami degranulasi atau sel mas pecah dan melepaskan mediator-mediator yang berperan dalam reaksi alergi dan reaksi inflamasi. Omalizumab yang merupakan contoh dari golongan ini memiliki mekanisme kerja yaitu mengikat IgE yang sudah berikatan dengan antigen. Sehingga IgE ini tidak bisa berikatan dengan permukaan sel mas. Nah, hal ini akan mencegah proses degranulasi dari sel mas. Dengan kata lain, omalizumab mencegah pelepasan mediator alergi dan mediator-mediator yang berperan pada proses terjadinya inflamasi. Selanjutnya, mast cell stabilizer atau obat yang menstabilkan sel mas. Obat ini akan mencegah proses degranulasi dari sel mas dengan cara menstabilkan sel. Nah, dengan stabilnya sel mas, maka sel masnya tidak pecah dan tidak melepaskan mediator alergi dan mediator inflamasi. Jadi, golongan obat penstabil sel mas akan mencegah proses degranulasi dari sel mas. Contohnya, kromolin, nedokromil. Nah, yang perlu diketahui bahwa golongan obat ini tujuannya adalah sebagai profilaksis ataukah pencegahan. Artinya bahwa ketika histamin sudah terlepas, obat ini sudah tidak memiliki efek lagi. Sehingga kromolin, nedokromil hanya digunakan sebagai profilaksis atau pencegahan. Oke, demikian tadi penjelasan kita terkait obat-obat anti asma. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.